Gak diduga-duga tadi pagi ada seorang mbak-mbak, seorang ibu-ibu ya, namanya Mbak atau Bu ya, Bu Fitri. Dia naik Scoopy di sebuah jalan di Sumatera Utara, ya, di daerah Pematang Siantar. Dia berhenti, dia lihat Polantas lagi ngatur lalu lintas karena pagi-pagi, sekitar jam setengah 8 pagi. Biasa, jam sibuk, dia ngatur lalu lintas. Tiba-tiba dia maki-maki tuh polisi Polantasnya. Ya, diabaikan lah karena polisi sedang bekerja. Mungkin karena merasa diabaikan, dia tabrak itu Pak polisi yang sedang bertugas itu. Tidak kena, lalu dia lantas menyeruak di jalanan, ngebut dengan gaya Mark Marquez di ajang MotoGP kemarin. Ngebut, lalu dia menerabas masuk ke Polres Pematang Siantar dengan kecepatan cukup tinggi. Kalau dilihat dari jauh sih kayak Batman. Dia menerabas ke kantor SPKT yang mungkin sedang baru mau buka atau baru melayani masyarakat. Dia terabas, dia masuk, jebret, jatuh, ngegeletak. Ada apa dengan orang ini? Iya, ternyata begitu dikasih tahu, beliau ini adalah namanya Mbak Fitri. Dia seorang janda, sudah entah 1-2 kali menikah, dan dia merasa sakit hati terhadap bapak-bapak polisi karena terkait dengan kasus penembakan laskarnya Rizik Syihab kemarin yang divonis lepas. Dia sakit hati, maka dia tabrak Polres. Ini orang kalau salah pengajian begini. Kabarnya juga dia menabrak itu setelah ditanya oleh tentu oleh aparat, oleh petugas, dia pengen masuk surga. Pengen buru-buru masuk surga. Itu bukan masuk surga, Mbak. Itu masuk Polres. Iya. Kecepatan tinggi pakai Scoopy. Iya. Jangankan pakai Scoopy, ya. Itu kemarin di Mandalika itu yang pakai Honda 1000 cc, itu Scoopy kan paling 100 cc, 125 cc. Itu aja nggak masuk surga. Nah, itu kan balapan. Kalau Mbak Fitri enggak gitu. Konsepnya nggak tahu siapa yang ngajarin, pengajiannya di mana, atau siapa yang mendoktrin, sehingga kalau masuk ke kantor polisi menabrakkan, itu akan masuk surga. Itu doktrin model apa? Yang ada bukan masuk surga, masuk klinik, bencol. Ya, sedemikian dahsyatnya sebuah doktrin ya, sehingga membuat orang-orang model Mbak Fitri ini yang ternyata latar belakangnya cukup suram mungkin ya, cukup keras lah. Mbak Fitri ini adalah dari keluarga veteran, dari keluarga purnawirawan polisi juga. Ayahnya adalah seorang pensiunan anggota polisi. Bayangkan, seorang putri dari purnawirawan polisi saja bisa terdoktrin. Saya nggak tahu apakah itu terdoktrin atau atas kemauan sendiri. Tapi kalau lihat motivasinya ingin masuk surga, kayaknya kita nggak asing ya. Udah sering banget terjadi seperti itu ya. Biasanya kan pakai gendong-gendong rangsel gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada yang seperti itu. Yang adalah menabrakkan diri. Jadi kan bingung, ini menabrakkan diri ke Polres, ini ditilang nggak? Ya tentunya diproses. Setelah diproses, diteliti, ternyata masa lalu Mbak Fitri ini cukup ya sebut saja memprihatinkan. Pindah-pindah kuliah, sempat kuliah di kedokteran, baru tahan 1 semester. Ya iyalah, kuliah di kedokteran kalau otaknya aja masih bisa dicuci seperti itu, ya mana betah, mana kuat. Lalu dia keluar dari kuliah kedokterannya nggak kuat, lalu dia jualan online. Jualan online, dia kuliah lagi di kampus yang sama. Dan kemudian dia mengambil jurusan pendidikan agama Islam dan lulus. Wah, luar biasa gitu. Sempat lulus. Lalu dia berteman dengan seorang di pengajiannya atau di ya semacam majelis-majelis seperti itu. Nah, dia mulai goyang di situ karena suaminya ini yang aktivis majelis ini ternyata nggak kerja. Kerjanya cuma dakwah. Ya ini, ketemu dengan orang seperti ini yang tidak punya kemampuan menghidupi, dia hanya berani mati, nggak berani hidup orang-orang ini. Dia mendakwah caranya orang supaya cepat mati bagaimana? Bukan dia berdakwah caranya orang supaya bertahan hidup, survive, bertanggung jawab.
Hasilnya seperti apa? Ya seperti Mbak Fitri ini. Banyak orang menyesalkan, banyak juga orang prihatin. Bayangkan kekuatan doktrin seseorang sehingga membuat orang bisa senekat seperti itu. Bayangkan untuk kasus lain, saya yakin lebih berat lagi, dia lebih berani lagi. Ya, untung dia hanya naik Scoopy, bayangkan kalau dia naik tank. Dan ini yang doktrin ini bangsat siapa nih? Saya kebayang di doktrin begini, Mbak, Anda kesini, tatap mata saya. Sudah ditatap mata saya? Sudah? Oke. Sekarang tugasnya adalah Mbak Fitri naik motor Scoopy, maki-maki polisi. Habis kalau polisinya cuek aja, tabrak. Kalau nggak kena, tabrak Polresnya, markasnya. Mudah-mudahan Mbak segera masuk surga. Mungkin begitu. Ini setan mana yang mendoktrin orang seperti itu? Saya kemudian ingat ada orang yang beritahu saya, biasanya memang para doktrinator, para orang-orang yang doktrin itu, yang membaiat, yang mendoktrin itu adalah dia memang mencari orang-orang, mencari korbannya, mencari jamaah-jamaah yang akan didoktrin itu di usia-usia labil, di orang-orang yang punya banyak masalah gitu. Di anak-anak muda yang masih belum punya pendirian yang kukuh lah gitu. Itu sangat mudah didoktrin. Ini juga sama dengan misalnya ilmu gendam. Yang orang dicolek langsung gak sadar. Itu biasanya itu orang perempuan yang bengong, diem, gak ada pikirannya, gak ada pikiran kreatifnya, atau lagi gak ngerjain apa-apa. Itu sangat mudah didoktrin gitu. Dan juga sosok-sosok yang mungkin punya banyak masalah, seperti ya anak-anak muda yang mungkin kosong jiwanya, itu sangat mudah dimasukin di doktrin. Nih, lu bawa bom ini, lu berangkat ke sana, ledakkan diri, meledak, kemudian kamu akan berbahagia hidup di alam sana. Kenapa nggak yang doktrin ini berangkat duluan? Kasihan Mbak Fitri. Aparat sedang bekerja meneliti apakah motifnya, dan sampai dengan konten ini saya buat belum ada belum ada dikaitkan kegiatannya Mbak Fitri ini dengan terorisme, ya kan? Dan yang paling membuat orang bersedih adalah ketika ibundanya Mbak Fitri tadi datang ke Polres, meminta maaf kepada petugas, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas perilaku putrinya. Bayangkan betapa remuk hati ibundanya. Beliau juga berkali-kali bilang, saya ini juga keluarga polisi, saya ini juga suami saya ini juga mantan anggota polisi. Betapa hancur hati seorang ibu melihat putrinya seperti itu. Ya. Fitri Arni Matondang, Fitri Arni Matondang, usianya baru 23 tahun atau 23 tahun ya. Dia menganggap Rizik Syihab itu adalah nabinya. Kacau lagi nih ya. Ini pengajiannya di mana lagi? Salah pengajian ini ya. Menganggap Rizik Syihab adalah nabi, ya. Kemudian dia juga marah karena kasus laskar yang mencoba akan membunuh polisi itu, lalu dia ditembak mati itu petugasnya, dinyatakan tidak bersalah, yaitu hukumannya lepas atau dibebaskan. Dia merasa marah melihat seperti itu. Dalam otaknya adalah dia harus menghabisi polisi, dia harus menabrakkan diri ke kantor polisi. Kalau toh tidak kena sasaran, minimal dia benjol. Dan melihat tujuannya nih lucu sekali, dia ingin masuk surga. Ada nggak pelajaran dimanapun bahwa masuk surga itu caranya adalah menabrakkan diri ke kantor polisi? Dia masuk tahanan adanya, Mbak. Dia mengendari sepeda motor itu dalam rangka aksi bela Rizik. Ya. Bayangkan betapa terorisme itu sangat mengkhawatirkan. Bahkan ketika orang yang dipuja, orang yang ditokohkan, orang yang dijadikan imam besar di dalam penjara saja, orang-orang yang memujanya di luar seperti itu. Menggila. Ya. Jam 7.30 pagi, Fitri sudah berjalan melaksanakan aksi bela Rizik Syihab itu seorang diri. Ya. Dia sengaja melakukan amaliyah menabrak Polres itu dalam rangka dia ingin masuk surga. Dan ini jadi PR kita semua, bahwa memang sedemikian sadisnya terorisme yang diawali dengan radikalisme ini telah menyebar di berbagai pelosok negeri ini. Oleh karena itu kita yang masih waras, kita yang masih mencintai Indonesia, kita yang anti terhadap radikalisme harus bisa menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, menjaga keluarga kita, jangan sampai terpapar, jangan sampai
adik-adik kita, anak-anak kita, atau istri kita, atau keluarga kita menjadi penunggang motor Scoopy dan menabrakkan diri ke Polres berikutnya. Terima kasih, saya Mas Jopre, dan ini adalah Konsen.